بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita duduk untuk bermajelis ilmu di Masjid Pesantren Jabal Uhud Al-Islami di Ban Batam. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini kita akan membahas satu kisah yang sangat menarik dari salah satu peristiwa Isra dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan banyak hal dalam peristiwa itu. Salah satunya adalah kisah yang kita akan kisahkan tentang kisah seorang wanita yang sangat salihah, beriman dengan seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, bahkan nabi yang sangat masyhur dari nabi-nabi Bani Israel, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dan wanita ini dipercayakan oleh Fir'aun untuk merawat putri-putrinya, mulai dari menyediakan makanan, membersihkan tempat tidur, bahkan sampai menyisiri rambut-rambut putri-putri daripada Fir'aun ini. Siapakah dia? Dialah Masyitatu ibnatu Fir'auna. Kisah Masyitah, bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian berusaha untuk mendakwai Fir'aun agar masuk ke agamanya. Tapi karena Fir'aun ini mengaku Tuhan, bahkan diabadikan dalam Al-Quran perkataannya, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Ailahun ma'allahi ghairi, ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selainku? Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam berbagai macam upaya, dari ajakan dakwah tauhid sampai menampakkan mukjizat dari Allah, tapi Fir'aun tidak kunjung beriman sampai wafat. Tetapi orang-orang di sekitar Fir'aun banyak yang beriman, tetapi menyembunyikan keimanannya. Salah satunya dari wanita yang beriman kepada syariatnya Musa adalah istrinya Fir'aun sendiri, Asiyah bintu Muzahim yang sudah saya ceritakan. Kemudian yang kedua, Masyitah ibnatu Fir'aun. Lah Masyitah ini Allah karuniakan memiliki 5 anak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan 4 anak. Ada yang mengatakan 5 anak-anaknya Masyitah, ada yang mengatakan 4 anak-anaknya Masyitah itu, dan salah satunya masih bayi dan masih disusui. Dan Masyitah ini diberikan oleh Fir'aun ini tempat yang layak di istananya, karena sudah merawat putri-putrinya, otomatis
Dia diberikan tempat yang layak di istana itu, dan juga anak-anaknya. Sampai pada waktunya Masyittah kemudian beriman kepada syariat Musa dan menyembunyikan keimanannya. Jadi suatu ketika Masyittah ini sedang menyisiri salah satu daripada putri Fir'aun ini. Allah takdirkan ketika disisir rambutnya, sisir ini jatuh. Kemudian ketika hendak mengambilnya, tiba-tiba Masyittah mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu putrinya Fir'aun ini kaget. Kenapa Masyittah kemudian mengucapkan kalimat Bismillah dengan menyebut nama Allah? Siapa Allah di sini? Makanya kemudian dia bertanya, Allah ataqsidina abi? Apakah Allah yang kau ucapkan wahai Masyittah, yang kau maksud adalah ayahku? Maka Masyittah mengatakan, bukan, kalla bukan. Innahu rabbi wa rabbuki wa rabbu abauki wa rabbu jami'in nas. Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu, dan Tuhan seluruh manusia. Marahlah putri Fir'aun ini. Akhirnya kemudian falatamatha wa darabatha. Saking marahnya putri Fir'aun ini, ditamparnya Masyittah itu. Bukan hanya ditampar, dipukul lagi sampai jatuh. Kemudian dia mengancam, akhbartu abi, saya akan habarkan ini kepada bapakku. Akhirnya kemudian putri Fir'aun ini datang kepada Fir'aun menghabarkan bahwa Masyittah mengatakan bahwa di sana ada Allah, Tuhanku, Tuhan dia dan Tuhan. Tentu Fir'aun ini heran. Selama ini dia mengaku Tuhan. Tidak ada satupun orang yang berani mengatakan di sana ada Tuhan selain Fir'aun, apalagi di lingkungan keluarganya. Makanya kemudian Fir'aun pun memanggil Masyittah ibnatu Fir'aun ini untuk dihadapkan. Kemudian Fir'aun pun mengatakan kepada Masyittah ini dan mengatakan, ya Masyittah, apakah di sana ada Tuhan selainku? Maka Masyittah mengatakan, ya, dia adalah Allah, Tuhanku dan Tuhan. Wa ghadiba Fir'aun, Fir'aun pun marah. Kemudian dia mengatakan kepada prajuritnya, tangkap wanita ini, masukkan ke dalam penjara, siksa dia sampai dia murtad dari agamanya dan kembali menyembah diriku. Tangkaplah Masyittah, dimasukkan ke dalam penjara, disiksa habis-habisan. Tetapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, iman itu kalau sudah bercampur dengan hati, kemudian sudah merasakan kelezatannya, maka susah iman itu untuk dicabut dalam hati. Sehingga siksaan apapun akan dirasakannya lezat bagi dirinya. Lihat Bilal bin Rabah, ketika dia digiring ke padang pasir, kemudian diikat di batu besar, kemudian dipanaskan di terik matahari, dicambuk sampai yang menyambuknya yang kecapean, tapi Bilal hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Rasa nikmat dengan siksaan itu. Kenapa? Karena iman sudah bercampur dengan hatinya. Itulah yang dirasakan Masyittah ibnatu Fir'aun ini. Sehingga ketika Fir'aun melihat tidak ada perubahan, makin kuat keimanan Masyittah, maka Fir'aun pun kemudian membuat keputusan supaya dilihat manusia, siapapun yang lancang kepada dirinya, maka dia akan merasakan hukuman ini. Akhirnya kemudian disediakan sebuah kuali besar, kemudian dituangkan zait, minyak goreng yang sangat penuh memenuhi kuali. Kemudian Fir'aun pun menakut-nakuti Masyittah. Wahai Masyittah, kalau engkau tidak kembali kepada agamamu menyembah diriku, maka sudah tahu bagaimana siksaanku kepadamu. Tapi Masyittah tidak mau juga bergeming dari keimanannya. Tetap dia mengakui adanya Tuhan selain Fir'aun. Tuhannya Musa, Tuhannya dirinya, Fir'aun, bahkan seluruh
manusia, bertuhan kepada dia Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Fir'aun pun tahu bahwa Masyitah ini memiliki 5 atau 4 putra. Fir'aun ingin lebih mengazab si Masyitah ini dengan cara bukan hanya dirinya diazab tetapi putra-putranya, supaya azabnya itu azab di atas azab. Panggillah putra-putra Masyitah. Anak-anak kecil ini tidak tahu menahu kenapa mereka sampai digiring dan apa yang akan dilakukan oleh Fir'aun kepada dirinya. Tiba-tiba kemudian mereka ditangkap, digiring, kemudian dihadapkan kepada ibunya. Ketika melihat ibunya mereka ketakutan, mereka hanya bisa memeluk ibunya saja. Kemudian dia bertanya kepada ibundanya, ada apa ini? Tapi ibunya diam saja. Sampai Fir'aun pun sekali lagi mengatakan, ya Masyitah, kalau engkau tidak kembali kepada agama menyembah diriku, maka lihat apa yang terjadi dengan anak-anakmu. Tapi Masyitah tidak bergeming juga keimanannya. Dipanggillah anak yang paling besar, kemudian diangkat oleh prajurit. Kemudian anak ini berusaha meronta-ronta karena tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Tiba-tiba dilempar kepada penggorengan. Bayangkan, Anda kalau melihat ada orang goreng ikan gitu ya, sepertilah digoreng sampai matang, memutih, kemudian muncul di zait, di minyak itu, dan Masyitah melihatnya. Siapa yang tega seorang ibu melihat anaknya digoreng hidup-hidup? Tidak ada ibu manapun yang melihat anaknya kemudian digoreng hidup-hidup di hadapan matanya pasti akan menjerit, meminta pertolongan agar anaknya jangan sampai diperlakukan seperti itu. Tetapi Masyitah sudah tahu konsekuensi orang yang beriman kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, wa nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Dan kami akan uji kalian dengan sesuatu dari perasaan takut, rasa lapar, kekurangan harta, dan hilangnya jiwa. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Masyitah hanya menyabar-nyabarkan dirinya, berusaha untuk istiqamah. Kemudian anak yang kedua dan ketiganya berusaha lari, meminta syafaat kepada Fir'aun agar jangan dimasukkan seperti saudaranya. Tetapi apalah daya, mereka dihadapkan dengan raja yang sangat zalim, raja yang sangat bengis, yang sangat edon, Fir'aun laknatullah alaih. Akhirnya dilempar satu tinggal satu bayi yang sedang menetek kepada Masyitah. Tentu bayi berbeda dengan anak-anak yang lain, seorang ibu akan lebih cinta. Maka Fir'aun mengatakan kepada prajuritnya, ambil bayi itu. Akhirnya kemudian rebutan bayi itu dengan tentara Fir'aun ini. Akhirnya terpisahlah bayi itu yang mulutnya masih penuh dengan air susu ibunya. Mungkin tangannya masih memegang helaian-helaian rambut ibunya. Tiba-tiba dipisahkan begitu saja. Kemudian Fir'aun mengatakan, ya Masyitah, ini anakku yang terakhir. Kalau engkau tidak bertobat menyembah diriku, maka nasibnya sama dengan saudara-saudaranya. Ketika itu Masyitah mulai melembut. Hampir-hampir dia mengucapkan kalimat kufur, karena tidak tega bayinya harus menerima keimanan, risiko keimanan dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala buat keajaiban. Muncul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba bayi itu bisa bicara, menenangkan hati Masyitah sehingga istiqamah dalam keimanannya, sehingga dia mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibuku, sabar, enggak masalah, engkau di atas kebenaran. Maka ketika kemudian anaknya tiba-tiba yang masih bayi, antakahullah, Allah buat dia bicara, kemudian menyabarkan ibunya, tumbuh lagi keimanan, kuat lagi istiqamahnya, sehingga ketika melihat bayinya terlempar ke dalam gorengan itu kemudian mengapung mati di hadapannya, dia pun tetap mempertahankan keimanan. Sampai akhirnya Masyitah mengatakan kepada Fir'aun, biarlah kau lemparkan aku ke dalam penggorengan ini, tapi aku punya wasiat. Tolong dengarkan wasiatku, wahai Fir'aun.
Maka kemudian kata Fir'aun, baik, apa wasiatmu hai Masyitah? Sampaikan saja. Maka Masyitah ibnatu Fir'aun mengatakan di hadapan Fir'aun ini, ya Fir'aun, uhibbu an tajma' idhami wa idhama auladi fi thawbin wahidin fatudfinuna. Wahai Fir'aun, kalau kau masukkan aku dalam penggorengan ini bersama anak-anakku yang sudah mendahuluiku, tolong tulang-tulangnya ambil satu persatu. Tulang anakku yang paling besar, yang nomor 2, yang nomor 3, yang nomor 4, yang nomor 5 yang bayi, dan tulang-tulangku jadikan satu. Letakkan di sebuah kain, kubur dalam satu lubang kuburan. Jangan kau pisahkan. Masyitah tahu bahwa sebagaimana mereka sudah dikumpulkan di dunia, maka Allah akan kumpulkan di surga. Akhirnya Fir'aun mengatakan, iya, engkau akan mendapatkan hakmu. Maka akhirnya Masyitah pun dengan pasrahnya kemudian diangkat oleh prajurit, dicemplungkan ke dalam penggorengan itu, akhirnya mati syahid bersama 5 atau 4 anak-anaknya. Dan itu tersebar beritanya sampai didengar oleh Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim ini berusaha untuk menutupi keimanannya, karena dia tahu siapa suaminya dan siapa watak suaminya seperti apa. Asiyah tahu. Tetapi ketika dia melihat saudarinya seiman, yang sama-sama beriman kepada syariat Musa diperlakukan oleh Fir'aun, maka dia mengatakan kepada Fir'aun suaminya, al-wailu lak ma ajra'aka ala Allah. Celaka engkau wahai Fir'aun, berani-beraninya kau ini lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Fir'aun pun kaget, rupanya istrinya pun beriman. Akhirnya kemudian istrinya dipaksa untuk murtad lagi, sampai akhirnya istrinya pun nasibnya sama dengan Masyitah. Tetapi istrinya diperlihatkan permintaannya kepada Allah untuk dibangunkan satu istana di surga. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, tidak masalah, aku harus mati seperti ini, tetapi bangunkan untukku satu istana di surga. Kisah ini dicantumkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma kanat lailatul lati usriya bi fiha." Ketika kata Rasul, di malam aku diisrakan dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, diizinkan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wajadtu raihatan tayyibatan. Tiba-tiba di surga aku mencium bau yang sangat semerbak harumnya, wangi sekali. Sampai-sampai Rasul mengatakan, fakultu ma hadhihi raihatu tayyibatu ya Jibril. Jibril, ini harum bau siapa? Aku tidak pernah mencium bau seharum ini. Maka Jibril mengatakan, hadhihi raihatu Masyitah ibnatu Fir'aun. Ini adalah bau wanginya Masyitah yang merawat putri-putri Fir'aun. Fakultu, maka aku katakan, kata Rasul, wa masya'nuha, kenapa dia diberikan kenikmatan yang luar biasa sampai harumnya semerbak wangi seperti ini? Apa yang diamalkan Masyitah wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, bainama hiya, ketika dia tamsyatu binta Fir'auni, menyisir salah satu putri daripada Fir'aun, id saqata al-mishtah, tiba-tiba sisirnya jatuh min yadiha, dari tangannya. Faqalat, dia pun mengatakan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Faqalat bintu Fir'auni, berkatalah bintu Fir'aun ini, abi, apakah yang kau maksud Allah itu abi, bapakku? Faqalat, dia mengatakan, la, bukan, walakin rabbi wa rabbuka wa rabbu abik Allah rabbu jami'in nasil alamin. Bukan Allah itu Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu, bahkan Tuhan seluruh
manusia di alam semesta ini. Qalat, maka berkatalah putri Fir'aun, wa inna laki rabban ghaira abi. Masyitah, apakah engkau memiliki Tuhan selain bapakku? Maka Masyitah mengatakan, na'am, ya. Kata anaknya, qalat, kalau begitu saya akan beritahu bapakku. Kata Masyitah, silahkan. Lihat keberanian Masyitah. Kemudian fa'amarahu bi baqaratin min nuhas. Tiba-tiba Fir'aun kemudian menyediakan satu kuali besar dari kuningan. Berkata Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala, kuningan itu untuk membakar Masyitah dan anak-anaknya. Qalat, maka Masyitah pun meminta wasiat kepada Fir'aun, uhibbu an tajma'a idhami wa idhama waladi fi thawbin wahidin. Aku suka kalau engkau kumpulkan tulang-tulangku, tulang anak-anakku dalam satu pakaian dan kau kuburkan satu lubang. Maka Fir'aun mengatakan, wa dzalika laki alaina, ya, itu akan saya lakukan sesuai dengan permintaan. Maka akhirnya kemudian Masyitah dan anak-anaknya dimasukkan ke dalam kewali. Tiba-tiba anak bayinya mengatakan, fa inna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Wahai ibuku, siksaan dunia itu lebih ringan dibandingkan siksaan akhirat. Masuk saja ke dalam kuali. Hadis ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dikeluarkan rawinya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis ini sanadnya sahih. Dari sini ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa dunia ini darul bala, dunia ini tempat ujian. Siapapun, saya, Anda, atau siapapun pasti diuji. Entah dengan kesehatannya diuji jadi sakit, entah dengan kekayaan diuji jadi fakir, entah dengan usahanya diuji dengan gulung tikar, entah rumah tangganya diuji dengan bercerai, entah dengan kematian. Manusia itu pasti ada ujian setiap harinya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, karena hari-hari itu berputar. Tidak mungkin manusia itu dalam satu keadaan susah terus, tidak mungkin juga senang terus. Pasti ada susah, ada senang, ada bahagia, ada tertawa, ada berkumpul, ada berpisah. Begitulah manusia, itulah kehidupan manusia. Ya. Oleh karena itulah maka Nabi SAW mengatakan, inna asyaddal bala al-anbiya, sesungguhnya yang paling berat ujian manusia itu para nabi. Tsummal amsalu fal amsal, kemudian orang-orang yang semisal nabi mengikuti nabi, ataupun orang-orang yang kemudian terus mengikuti nabi. Kata Nabi SAW, fayubtalar rajulu ala hasbi dini, manusia itu akan diuji agamanya, akan diuji kehidupannya sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'u, kalau imannya kuat, seperti Masyitah ini kan imannya kuat, seperti Bilal imannya kuat, maka Allah akan berikan ujian lebih. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasbi din, tapi kalau agamanya lemah, maka Allah pun tidak menguji di luar batas kadar kemampuan manusia. Tapi yakin bahwa setiap ujian, inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan itu ada kemudahan. Setiap kesulitan itu pasti akan menyusul kebahagiaan, tidak di dunia, di akhirat. Karena terkadang ada surga itu tidak bisa diraih dengan amalan. Ada surga itu, orang masuk surga itu tidak bisa diraih dengan salat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, silaturahim, baca Quran, zikir, atau ibadah yang lainnya. Tapi terkadang ada surga itu yang bisa diraih hanya dengan kesabaran. Karena tidak ada amalan yang jauh lebih banyak pahalanya melebihi sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan cukupkan pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Tanpa batas, tidak ada nominalnya orang sabar itu. Oleh karena itulah maka jadilah kisah Masyitah ini untuk supaya kita lebih istiqomah keimanan kita, lebih bersabar lagi dalam menghadapi dakwah, karena setiap dakwah itu ada tantangan yang sangat berat. Semakin bersabar semakin banyak pahala, semakin tidak bersabar maka akan hilang pahala dari kita. Subhanallah bihamdika,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.